Assalamualaikum sahabat beriman. Berada di ujung Kecamatan Pebayuran, makam keramat Syekh Salib Aliyuddin mungkin sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Bekasi dan Karawang. Makam yang terletak di Desa Karangreja, Kampung Kobak Rante, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, adalah makam seorang waliullah yang sangat dihormati dan dijaga oleh warga sekitar. Tak sedikit orang dari berbagai daerah yang sengaja datang untuk berziarah di makam ini. Mulai dari anak-anak muda sampai orang dewasa setiap harinya berdatangan silih berganti. Seperti apa kisah dan karomahnya? Saksikan terus video ini hingga selesai. Tapi, bagi kalian yang baru bergabung dengan kami, bantu channel ini agar bisa berkembang dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Agar tidak ketinggalan video baru tentang sejarah makam waliullah berikutnya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Sekilas riwayat tentang Syekh Salib Aliyuddin. Syekh Salib Aliyuddin lahir di Serang, Banten, kemudian beliau istiqomah di Kampung Kobak Rante, Pebayuran, Bekasi. Syekh Salib Aliyuddin bukan hanya ahli dalam bidang ibadah, ilmu fikih dan tauhidnya juga mumpuni. Beliau wafat pada tahun 1976 dan dimakamkan di Kampung Kobak Rante, Desa Karangreja, Kecamatan Pebayuran, Bekasi. Kemudian pada tahun 1983, makam beliau dipindahkan ke sebelah timur jalan oleh para keturunannya. Awal mulanya, makam beliau berada di sebelah mihrab Masjid Jami Nurul Iman, lalu dibongkar dan dipindahkan oleh keluarganya ke sebelah timur, agar lebih nyaman jika ada pengunjung yang datang untuk berziarah. Menurut cerita masyarakat yang kami dengar, Syekh Salib Aliyuddin semasa hidup adalah seorang yang sangat rendah hati dan berkarismatik, walaupun beliau seorang ulama besar keturunan Banten yang sangat ahli ibadah, tetapi sikapnya selalu baik pada sesama, meskipun orang tersebut berniat jahat kepadanya. Beliau juga memiliki karomah luar biasa dan nyata, terbukti pada saat pelebaran jalan pada tahun 1993, mihrab Masjid Jami Nurul Iman dan makomnya harus dibongkar. Pembangunan proyek perbaikan jalan yang melewati masjid dan makom Syekh Aliyuddin Salib itu sesuai dengan denah proyek makam dan masjid harus dipindahkan. Maka kemudian dibongkarlah makam Syekh Aliyuddin, dan subhanallah jasad yang telah terkubur selama bertahun-tahun itu masih utuh bagaikan baru saja meninggal dan mengeluarkan aroma wewangian. Ketika masjidnya dibongkar dengan alat berat, kemudian pas sampai mihrab tempat Syekh Muhammad Salib Aliyuddin mengimami dan duduk berzikir, ternyata alat berat yang bermesin canggih dan terbuat dari baja berat tak mampu membongkar mihrab masjid itu. Sampai sekarang, mihrab itu dijadikan situs peninggalan Syekh Muhammad Salib Aliyuddin. Nah, waktu tahun itu, nah dari situ dipindahin sama beko, nggak bisa bekonya, nggak bisa jalan. Mau digusur tadinya, mau dihabisin, ya kan? Tadinya nih, yang bergerakan Pak Harto itu, impangan jalan ini pisan, ya digeserkan sebelum hari. Baru dibenarkan ininya, jalan bekas makam itu bekas jalan. Tapi kan itu digali, katanya digali. Kan masjid kan enggak, kan bukan di sana, di sini. Nah, ini rumah saya dulu. Ini pagar, ini masjid, berada di rumahnya. Jadi waktu itu masih banyak gerombolan, ya. Ini waktu dulu belasan dulu. Ini belasan tuh banyak dulu mah dipanggil BR, apa namanya? Gerombolan itu. Ini tahun 40-an lah. Banyak gerombolan, banyak
banda kamu, banda gua. Kebo bagus, kebo banyak, kebo gua. Bini lu cakep, bini gua. Syekh Salib Aliyuddin datang ke daerah Kobak Rante ketika kampung tersebut masih sepi dan sedikit penduduknya. Menurut cerita dari mulut ke mulut, keadaan desa tersebut masih padang rumput luas dan rawa-rawa. Kemudian pada tahun 1972, Syekh Salib membangun masjid untuk tempat beribadah warga sekitar, dan masjid tersebut adalah masjid pertama yang berada di Kobak Rante. Dan konon Syekh Salib juga pernah mendirikan pondok pesantren yang diasuhnya langsung untuk penyebaran ilmu agama kepada masyarakat yang ingin belajar mengaji dan ilmu pengetahuan tentang agama Islam. Saat kami berkunjung ke lokasi bekas makam Syekh Salib, di areal makom Syekh Salib sedang ada perbaikan pembangunan yang rencananya akan ada pelebaran tempat tawasul. Juru kunci makam mengatakan bahwa pembangunan makom Syekh Salib mendapatkan iuran dana dari para jamaah yang datang, mulai dari warga setempat maupun dari luar daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Unan, Kampung Kobak Rante, Desa Karangreja, RT 14. Masalah dana pembangunan, inti nama ada yang bilang dari mana, harta swadaya masyarakat atau swadaya pemerintah, belum ada yang ini mah swadaya jemaah, belum ada bantuan pemerintah setempat, pemerintah daerah belum ada sama sekali, belum. Kalau yang datang jamaah orang mana-mana masuk sekarang, ada yang bojong, ada yang digabung, ada nyampe, ada yang di Goreng-Gembong, ada juga ada. Jemaah tawasulan. Harapan saya tolong bantu aparat setempat, desa, kecamatan, daerah, tolong bantu supaya pembangunan cepat selesai.